Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Masjid Darut Tauhid yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang kali ini kita mengisi ruh kita, ruhani kita dengan ilmu yang mudah-mudahan akan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji hanya hak milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah yang senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di siang kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang hamparan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah sekalian sedang sholat ada karpetnya, ada yang karpet sendiri atau sajadah sendiri atau karpet yang banyak, ini adalah hamparan supaya kita tidak kena lantai, supaya kita tidak kena tanah, pasir, debu dan kotoran yang lainnya. Maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 golongan, ada 4 orang yang akan senantiasa mendapatkan hamparan rahmat kecurahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Arba'un man kunna fihi. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 golongan, ada 4 orang yang dimana orang 4 golongan tersebut manakala dia bisa mengamalkan keempat amalan tersebut maka dia layak mendapatkan rahmat dan hamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nasyara azza wa jalla alaihi rahmah. Orang tersebut akan senantiasa diberikan hamparan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah Masjid Darut Tauhid yang hadir sholat berjamaah pada siang hari ini sama-sama ingin mendapatkan rahmat Allah, sama-sama ingin mendapatkan hamparan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, apakah cukup hanya dengan mendapatkan hamparan orang tersebut? Tidak, laisa, tidak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhalahul jannah. Bahkan orang tersebut yang mendapatkan hamparan karunia curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa adkhalahul jannah, orang tersebut akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan kali ini, kita semua yang hadir di Masjid Darut Tauhid ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah 4 golongan yang akan mendatangkan rahmat hamparan curahan darimu? Ya Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabat dengan sabdanya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi yang pertama, kalau engkau ingin mendapatkan hamparan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, awwa miskinan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwa miskinan. Bantulah, tolonglah orang-orang yang miskin di antara kamu sekalian. Para hadirin sidang yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nasihat yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwa miskinan. Bantulah, tolonglah orang-orang yang miskin yang ada di sekitarmu. Makanya sedekah yang terbaik di dalam Al-Quran adalah minal aqrabin, orang-orang yang terdekat di antara kita dulu. Siapa? Keluarga kita, perhatikan. Tetangga, saudara, barangkali ada di lingkungan kita orang-orang yang lemah secara ekonomi, lemah secara memerlukan bantuan kita. Maka kita selaku orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, awwa miskinan, tolonglah, bantulah, ringankanlah orang-orang yang miskin yang ada di antara kita.
Harus dengan apa kita meringankan orang-orang miskin di antara kita atau di sekeliling dengan rumah kita? Kalau engkau memiliki harta, bantulah dengan harta. Kalau engkau memiliki makanan, tolonglah dengan makanan. Kalau engkau memiliki pakaian yang lebih, berikanlah pakaian yang lebih. Pada hakikatnya, at-ta'amu miskinan. Orang yang memberi makan orang-orang miskin pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia. Di hadapan Allah akan mendapatkan hamparan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah di hari ke-18 bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan kemampuan, kelayakan kepada kita untuk senantiasa membantu orang-orang yang miskin, untuk senantiasa menolong orang yang fakir, untuk senantiasa memberikan jalan kebaikan kepada mereka. Kalau kita tidak memiliki harta, maka kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengisyaratkan, kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau tak memiliki harta, engkau seandainya bersedekah hanya dengan separuh butir kurma saja, engkau bersedekah mampu tetapi engkau tidak bisa bersedekah, maka kata Nabi Muhammad SAW, wa kalimatun thayyibun, maka sedekahmu pada saat itu kepada si fakir, kepada si miskin, kepada orang yang tidak mampu, wa kalimatun thayyibah, kalimat yang terbaik berikan kepada mereka. Mohon maaf Pak, pada saat ini saya belum bisa membantu, mohon maaf Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini sama saya juga masih memerlukan. Wa kalimatun thayyibatun, maka kalimat yang terbaik, yang baik bagi orang si miskin, orang yang memerlukan pertolongan kita adalah kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang baik, yang bisa mengantarkan harkat derajat mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa dikucilkan, mereka tidak merasa dihinakan, tetapi mereka merasa bahagia ada saudaranya yang masih bisa merangkul, ada saudaranya yang masih bisa bertegur sapa, ada saudaranya yang senantiasa menanyakan bagaimana kondisi dan keadaannya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu rizki kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menolong dan membantu orang-orang yang lemah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, idza jaa Ramadan, apabila datang engkau memasuki bulan suci Ramadan, futihat abwaabur rahmah, rawahu Muslim. Ketika engkau memasuki bulan suci Ramadan, engkau berbahagia, engkau bergembira, engkau merasa senang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, futihat abwaabur rahmah, maka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan dibuka lebar kepada orang-orang yang merasa bergembira melaksanakan ibadah saum, kepada orang yang merasa senang ketika dia merasakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, futihat abwaabul jannah, maka dibukakanlah berbagai pintu surga, berbagai pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pintunya adalah awamiskinan, kita menolong, kita membantu orang-orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau menginginkan hamparan rahmat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan di bulan yang penuh dengan pahala ini, manfaatkan sebaik mungkin pahala tilawah kita, amal soleh kita. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah kita harus senantiasa mengangkat, atau diantaranya adalah mengangkat orang-orang yang dhaifan, orang-orang yang lemah. Wa rahima dhaifan, kita harus berkasih sayang kepada orang yang lemah, kepada orang yang papa, kepada orang yang tidak berdaya. Di dalam tafsirnya dijelaskan dalam tafsir hadis tersebut dua. Yang pertama adalah orang yang wa rahima dhaifan, orang yang secara materi dia itu sudah lemah, sudah tua renta, sudah tidak berdaya. Secara kemampuan fisik dia tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah. Manakala ada di lingkungan kita, di sekitar kita, orang yang warahima dhaifa, kita harus berkasih sayang kepada orang yang sudah tua renta tadi dan tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia membutuhkan. Pada hakikatnya dhaifan itu adalah orang-orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa orang yang lemah? Karena dia secara fisik sudah tidak bisa bekerja. Secara ekonomi dia lemah, maka kita harus membantu. Sesama muslim yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antara kita semuanya yang hadir di masjid ini adalah orang yang senantiasa memberikan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kalau kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, insya Allah wa ghasyiyahumur rahmah. Rahmat itu akan diberikan kepada kita. Surga itu akan diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah Masjid Darut Tauhid yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita menjadi hamba-hamba yang warahima dhaifan, yang berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, mereka itu lemah secara iman, secara ilmu mereka lemah. Kita bantu, kalau kita bisa Al-Quran, ajarkanlah Al-Quran. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu ekonomi, ajarkanlah mereka ilmu ekonomi. Kalau kita punya kemampuan di bidang yang lain, ajarkanlah. Selama itu ilmu itu manfaat dan maslahat untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil. Ada orang yang menjadi arsitek, ada orang yang menjadi insinyur. Wah, ilmu saya tidak ada manfaatnya nih. Bisa bermanfaat manakala itu digunakan untuk menolong agama Allah, manakala digunakan untuk senantiasa menghidupkan ajaran Islam. Bantu arsitek masjid, bantu bangunan orang-orang muslim sehingga dia bisa berjaya dan berkembang dengan ilmunya. Dan itu adalah salah satu amalan yang senantiasa akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahima dhaifan. Yang keduanya adalah kita berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi ataupun secara ilmu. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, wa tamlikun, yaitu adalah warafaqal mamlikun. Kita itu harus berlemah lembut, kita itu harus senantiasa cinta, mamlikun kepada orang-orang. Kalau dulu itu adalah masih ada hamba sahaya, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Kalau kita seorang pengusaha, mungkin ada karyawan, ada bawahan. Kalau di rumah yang memiliki pembantu rumah tangga, barangkali kita seenak-enaknya ya serta-merta memerintahkan, menyuruh. Bahkan salah satu majikan yang tidak terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah majikan yang ketika ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memerintahkan untuk ibadah, dia tidak memerintahkan untuk sembahyang, dia tidak mengingatkan untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di dalam perusahaannya, di dalam rumahnya tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamparan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan melalui kultum ini kita senantiasa tersadarkan bahwa warafaqal mamlikun, kita itu harus lemah lembut kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Secara ekonomi kita menjadi orang yang kaya. Ada orang lemah, dengan adanya orang lemah kita dikatakan menjadi orang yang kaya. Dengan adanya orang yang miskin kita disebutkan menjadi orang yang mampu. Itu sudah sunnatullah, ketentuan Allah. Tetapi di balik itu semuanya, apakah kita sadar sebagai manusia yang senantiasa luput, tidak salah, luput dari kesalahan dan dosa-dosa? Apakah kita menyadari, oh ini adalah karunia dari Allah? Oleh sebab itu kita harus bisa mempergunakan ketika kekuasaan kita. Jangan menindas orang yang lemah. Jangan semena-mena ketika ada pembantu di rumah tangga. Jangan semena-mena apabila ada karyawan di perusahaan, di kantor dan lain sebagainya. Ingat kata baginda Rasulullah SAW, kalau engkau ingin mendapatkan rahmat dan hamparan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa rafiqal bil mamluk, angkatlah derajatnya orang-orang yang lemah, baik secara ekonomi, secara ilmu. Jamaah sidang salat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang tidak kalah pentingnya bagi sahabat-sahabat yang jauh dari keluarganya, yang jauh merantau menuntut ilmu di Bandung. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Tasik, Cianjur, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ingatlah wahai saudaraku, sesama muslim, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu rahmat dan curahan hamparan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqa walidaini, engkau berinfak, engkau memberi kepada kedua orang tuamu dengan pemberian yang tulus ikhlas.
Saya mengingatkan sebagai yang merantau, yang jauh dari keluarga, kita senantiasa ingat kepada ayah, bunda, ibu yang ada di rumah. Kenapa demikian? Kata Nabi, rahmat itu ada salah satunya dari pemberian kita kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai rahmat Allah itu jauh dari kita. Kalau kita memberi kepada kedua orang tua dengan ikhlas, dengan penuh kerelaan, dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yakinlah rahmat Allah itu ada di sana. Wa anfaqa walidaini. Ketika engkau sudah berinfak di jalan Allah melalui kebaikan kepada kedua orang tuamu, maka di sana ada rahmat Allah, di sana ada kasih sayang Allah, di sana ada kemudahan dari Allah. Orang akan merasa bahagia dan tentram hatinya manakala dia bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Nah, mamah tidak mengharapkan apa-apa. Jadilah engkau anak yang solih, jadilah engkau anak yang solihah, jadilah engkau anak yang berilmu. Mamah tidak mengharapkan apa-apa darimu, nak. Tetapi kita sebagai seorang muslim yang tahu aturan, tahu agama, maka kita harus wa anfaqa walidain. Maka kita harus memberikan imbalan yang terbaik walaupun orang tua kita tidak menginginkan imbalan dari kita. Apa di antaranya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai mengisyaratkan kepada kita, ketika orang tuamu lemah, ketika orang tuamu sudah tua renta, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya menghibah dari orang-orang yang ada di sekitarmu, maka engkau selaku anaknya yang bertanggung jawab harus engkau menghidupi orang tuamu yang sudah tua renta, yang tidak berdaya tersebut. Dan mudah-mudahan kita berdoa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita dimampukan menjadi orang-orang yang mampu untuk bisa menghidupkan kedua orang tua kita, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran yang kita miliki, semuanya gunakan untuk kebaikan kedua orang tua. Walaupun orang tua kita tidak meminta kebaikan kepada kita, tetapi kita sadar di dalam hati sanubari, mudah-mudahan di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, kita jauh yang merantau, kalau kita punya rizki, orang tua menginginkan kebaikan, misalkan katakanlah baju baru yang standar untuk kita, yang tidak harganya tidak terlalu mahal, orang tua kita itu tidak akan pernah meminta, hadirin. Tetapi kita kalau sadar, ya Allah, saya ingin di dalam hati saya memberikan pakaian yang terbaik. Kalau kita ingat dulu masa kecil kita, jamaah rahimakumullah, orang tua memberikan pakaian itu adalah pakaian yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak pernah orang tua sekecil apapun memberikan pakaian yang terburuk untuk anaknya. Dia rela tidak makan, dia rela tidak minum, dia rela meninggalkan tugasnya. Demi siapa? Demi kita, demi anaknya, agar anaknya bisa berpakaian dengan baik, yang rapi, dan bisa sejajar standar dengan anak-anak yang lain. Mana imbal jasa kita kepada kedua orang tua kita pada saat ini? Manakala orang tua kita merengek, sakit saja kita susah untuk datang menengok mereka. Di mana kebaikanmu, nak? Di mana imbal jasamu kepada kedua orang tua kita? Orang tua kita jauh di sana menelepon, nak, bagaimana kabarmu, nak? Bagaimana kabarmu saat ini? Kita sebagai anak cuek, biasa-biasa saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rahmat Allah tidak akan diberikan kepada anak tersebut. Kenapa? Karena dia melalaikan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Orang yang melalaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita bisa memotivasi minimal diri kita masing-masing, agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang layak mendapatkan hamparan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan di antara 4 macam yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Hakim tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang mampu, mana yang kita bisa laksanakan dan amalkanlah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, amalan yang terbaik itu bukan amalan yang banyak, tetapi adwamuha, yang dawam, yang istiqomah, yang baiknya terus walaupun sedikit demi sedikit dia beramal untuk mencari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tetapi karena Rahman Rahim Allah, karena rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan yang lain kita bisa bersilaturahmi, saling menguatkan, saling memotivasi,
partisipasi, dan insya Allah kita sama-sama mencari rahmat Allah dan mencari keridhaan Allah di Masjid Darut Tauhid yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.